Assalamualaikum Sobat Football United. Sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Fulham, pertandingan terakhir Premier League musim 2022-2023 untuk Manchester United. Ya, sebelum pertandingan, Alhamdulillah Manchester United sudah mengamankan tiket Liga Champions, artinya sudah pasti finish di 4 besar. Tapi tentu saja saat ini Manchester United berada di peringkat ketiga, dan kalau bisa menang menghadapi Fulham, maka Manchester United akan finish di 3 besar. Dan Erik ten Hag sebelum pertandingan ada konferensi pers yang sebenarnya dilakukan ketika Manchester United selesai menang 4-1, menang telak menghadapi Chelsea. Langsung gue ambil dari manunited.com, gue rangkum, gue artikan, dan nanti akan gue beri opini sedikit. Menghadapi Chelsea, Anthony cedera, lalu Erik ten Hag ditanyakan, kan ada diskusi dengan Jadon Sancho. Apa yang Anda komentari ya tentang performa dari Jadon Sancho, terutama musim ini, atau mungkin tentang Anthony? Oke, kita langsung aja jawabannya dari Erik ten Hag adalah, saya tidak berdiskusi dengan dia, saya memberikan instruksi. Jadi saya pikir, ya karena ada cedera, saya memberikannya instruksi. Saya juga melakukan hal ini sering ya dengan pemain-pemain lain di waktu yang singkat. Anda harus bisa mengambil keuntungan dari waktu yang singkat di atas lapangan, karena kan ada peralihan tuh ketika itu sedang cedera, kan sedang dirawat Anthony, dan Erik ten Hag nampaknya sudah mendapatkan informasi kalau Anthony ini akan cedera, sehingga langsung memberikan instruksi kepada Jadon Sancho. Dan kadang-kadang ini bisa dilakukan secara individu maupun juga secara grup, dan itu yang saya lakukan. Lalu Erik ten Hag juga memiliki pendapat ya tentang Jadon Sancho. Nah, ini kan Sobat Football United punya beragam pendapat tentang Jadon Sancho. Bagaimana menurut sang bos Manchester United? Erik ten Hag mengatakan kalau dia bermain sangat bagus di sisi kanan. Saya pikir dia bermain sangat bagus hari ini. Itu menurut Erik ten Hag loh ya. Dan saya pikir Jadon Sancho merupakan salah satu pemain yang memiliki progres yang bagus musim ini. Tentu saja ada banyak pemain di skuad kita yang membuat progres yang sangat bagus. Dan saya pikir ini merupakan hal yang bagus juga sebagai dasar ya yang akan berterusan selanjutnya. Jadi menurut Erik ten Hag, Jadon Sancho bermain baik ya, dan mendapatkan atau memiliki progres musim ini. Menurut pendapat gue bagaimana? Ini mungkin musim pertama Jadon Sancho tuh sebenarnya saat ini sih menurut gue, bukan musim lalu. Kenapa? Karena musim lalu ketika dia datang terlambat dari Borussia Dortmund tentu saja kan, karena ada perburuan yang gagal di musim sebelumnya. Lalu ketika dia datang, dia hadir di Old Trafford dengan Ole Gunnar Solskjaer. Ada ya menurut gue situasi yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya oleh Ole Gunnar Solskjaer, yaitu terkait dengan kedatangan Cristiano Ronaldo, yang menurut gua ini juga memberikan impact terkait dengan posisi dari Jadon Sancho. Dan musim lalu terutama ya, dengan performa yang turun dari Manchester United ya kan, menurut gua memberikan dampak juga ke permainan Jadon Sancho. Dia yang datang dengan harga mahal dari Borussia Dortmund dengan ekspektasi yang tinggi karena permainan yang luar biasa juga di Borussia Dortmund. Banyak juga fans Manchester United sebelum Jadon Sancho datang nih sangat menginginkan ya, karena dinilai bisa mengangkat penampilan performa Manchester United. Tentu saja ini kan juga memberikan semacam kayak pressure bagi pemain yang usianya masih muda, belum lagi gaji yang tinggi juga kan. Dan ya gejolak yang terjadi musim lalu ini menurut gue tidak bagus bagi perkembangan dan juga adaptasi dari seorang Jadon Sancho. Baru musim ini di tangan Erik ten Hag, dan ini sudah diperlihatkan di preseason dan juga di awal musim, dia memiliki performa yang bagus. Namun sayang ada situasi yang mengganggu secara fisik dan juga secara psikis ya kan, sehingga dia harus break kurang lebih 4 bulan, dan menurut gue ini waktu yang cukup panjang. Dan setelah dia kembali, mungkin banyak yang berharap kalau ya dia bisa langsung berkali-kali lipat ya, kemampuannya akan langsung luar biasa. Tapi pada kenyataannya tidak demikian, harus setahap demi setahap. Masing-masing pemain punya
daya apa ya, kemampuan beradaptasi, kemampuan membiasakan dengan suasana yang baru ya kan, dengan tim yang baru, mungkin dengan pelatih yang baru dan lain-lain, dengan ya keadaan yang apalagi masih belum pasti menurut gua musim ini di Manchester United, musim pertama Erik ten Hag. Tapi gua melihat Jadon Sancho ada progres, walaupun mungkin sekali lagi progresnya tidak sangat pesat banget, tapi setahap demi setahap sih. Dan gua juga melihat klub Manchester United ini berinvestasi sangat tinggi untuk Jadon Sancho. Gajinya pun juga sangat tinggi, sehingga dari sisi klub, sisi manajemen terutama ya, pastinya menginginkan Erik ten Hag ini mentreatment sang pemain Jadon Sancho ini juga supaya bisa bermain lebih maksimal, dan tentu saja ini butuh waktu. Sering gua katakan musim depan ini akan menjadi musim penentuan dari Jadon Sancho. Dia akan mengalami atau menjalani pre-season kedua dengan Erik ten Hag, dan gua harapkan betul musim depan dia bisa lebih nyetel lagi. Gua sih selalu berusaha untuk positif terus ya ke pemain Manchester United. Oke, apakah Anda lebih memilih Jadon Sancho di kiri atau di kanan? Erik ten Hag mengatakan dia bisa melakukannya di kedua posisi. Saya pikir dia lebih suka bermain di kiri. Tapi kita lihat hari ini dia juga sangat bagus di kanan. Lalu disinggung juga tentang transfer ya, jendela transfer di musim panas. Ditanyakan kalau apakah musim depan ini sangat bergantung dengan situasi di bursa musim panas ya. Terutama tentang ya men-challenge title musim depan, apakah memang peranan dari transfer di musim panas ini cukup besar. Erik ten Hag mengatakan, iya kita masih tetap bisa berimprove, atau artinya bisa lebih berkembang lagi di squad ini seperti yang kita lakukan musim ini. Artinya memang Erik ten Hag melihat kalau penting ya. Lalu ditambahkan ya hal lainnya adalah progres di squad ini, di pemain saat ini. Ini merupakan pekerjaan yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan garansi dengan squad dan juga coaching staff kepelatihan. Saya pikir kita membuat progres yang besar musim ini secara tim, individual, bermain secara fantastis, musim yang sangat luar biasa. Kita memiliki dasar yang sangat bagus. Seperti yang saya katakan ya, tetapi saya pikir ada banyak ruangan untuk bisa lebih berkembang lagi di squad ini. Tapi ketika Anda bisa mendapatkan pemain yang tepat, ini akan sangat membantu dan ini akan memberikan Anda kedalaman yang bagus ya, kedalaman squad dan juga standar yang lebih baik lagi. Lalu Anda memiliki peluang yang lebih bagus untuk berada di 4 besar, dan tentu saja akan memberikan Anda peluang untuk bisa memenangkan gelar dan juga trofi. Disinggung tentang David De Gea. Intinya Erik ten Hag mengatakan kalau saya atau kita menginginkan dia untuk stay, dia menginginkan untuk stay. Jadi saya pikir kita akan ya memperoleh kesepakatan perpanjangan kontrak dengan David De Gea. Apa yang menahan ya dari proses perpanjangan kontrak ini? Erik ten Hag mengatakan saya tidak akan pernah memberikan komentar tentang hal tersebut, tentang bagaimana negosiasi ini berkembang ya, karena ada timnya sendiri kan yang melakukan hal tersebut. Tentang Luke Shaw bagaimana situasinya? Ternyata Luke Shaw ada cedera ya, di pinggang kalau tidak salah, ada cedera sehingga digantikan oleh Tyrell Malacia kan kemarin. Pun juga dengan Anthony, apakah serius cederanya? Erik ten Hag mengatakan saya tidak bisa mengatakannya, tapi saya tidak bisa mengatakannya apakah dia ini akan tersedia untuk hari Ahad atau tidak ketika menghadapi Fulham. Kalau menurut gue Luke Shaw 50-50 mungkin ya, tapi kalau Anthony nampaknya berat sih. Ada beberapa kabar bahkan bisa sampai 2 bulan dia harus cedera ya, karena ternyata yang kena itu kemarin adalah ankle. Lalu disinggung tentang bursa transfer lagi ya, untuk bisa lebih kuat lagi musim depan. Seberapa sulit ya untuk merencanakan dan juga mempersiapkan jendela transfer ketika Anda tidak mengetahui nih siapa yang akan jadi pemilik selanjutnya dari klub. Ini gue bikin hari Jumat malam seperti yang dikabarkan sebelumnya salah satu media kan, kalau hari
Jumat ada kemungkinan ada progres ataupun update, tapi sampai dengan saat ini gue lihat sih sayangnya belum ada perkembangan ya. Gue juga masih menantikan ya, kita lihat saja, kita nantikan juga bersama, semoga akan ada update ya. Mungkin setelah musim ini selesai itu bisa saja terjadi, tapi gue sendiri juga belum tahu. Tapi yang jelas Erik ten Hag ditanyakan hal demikian, dan Erik ten Hag mengatakan kalau ya itu bukan pekerjaan saya ya, artinya untuk tentang masalah proses penjualan, tapi saya harus memberikan nominasi pertama, mengidentifikasi, lalu nominasi ini ya yang akan diberikan adalah pemain yang tepat. Lalu selanjutnya terserah klub. Nah ini kan memang biasanya memang seperti ini. Jadi Erik ten Hag melakukan research ya kan, melakukan ya melihat data-data, menganalisa apakah ini pemain yang tepat atau tidak, lalu dia memberikan rekomendasi ke manajemen, dan manajemen yang bergerak untuk mendatangkan pemain. Yang dilakukan musim panas lalu menurut gua bagus ya, bahkan sangat bagus, sehingga pemain-pemain yang datang nih memang yang direkomendasikan oleh Erik ten Hag, ataupun juga yang memiliki Erik ten Hag memiliki peran yang sangat besar di kedatangan pemain tersebut, terutama dari sisi analisa, sehingga ketika pemain tersedia hadir betulan dia bisa memanfaatkan dengan bagus. Ini mungkin yang berbeda dari musim-musim sebelumnya, dan gua harapkan sih ini akan terus berlanjut di musim panas ini ya untuk transfer. Apakah Anda percaya diri? Siapa saja yang akan menjadi pemilik klub, mereka akan memberikan pemain yang Anda inginkan. Erik ten Hag mengatakan, saya tidak bisa berbicara tentang hal itu saat ini. Anda sebaiknya menanyakan kepada pihak yang tepat ya terkait dengan hal tersebut. Ya ini masih belum jelas, sekali lagi bukan soal masalah dana. Gue yakin dana tuh selalu ada di Manchester United. Ini tentang pembuat keputusan, karena Erik ten Hag tidak bisa memberikan keputusan mengenai siapa-siapa pemain yang akan dihadirkan. John Murtough, Richard Arnold pun juga tidak bisa. Mereka hanya bisa memberikan ya pemaparan ya, dan nantinya sang owner lah yang akan memberikan keputusan. Oke, kita kejar pemain ini, harganya sekian, investasinya ini, proyeksinya untuk sekian lama ya kan, dan hal-hal yang terkait dengan kedatangan pemain. Dan sampai sejauh ini karena proses penjualan yang belum jelas, konsentrasi Glazer pun juga tidak untuk mendatangkan pemain ya, tapi lebih ke melepas klub, sehingga menurut gue ya ini yang menghambat di situ. Kurang lebih demikian. Kalau gue lihat juga konferensi pers ini lebih tidak banyak membahas tentang persiapan menghadapi Fulham, lebih banyak ditanyakan oleh wartawan ya, ataupun jurnalis ini tentang situasi transfer. Oke, keadaan beberapa pemain memang iya, tapi lebih ke persiapan untuk musim depan. Jadon Sancho juga disinggung tadi ya, secara cukup banyak, tapi sekali lagi tidak secara spesifik mengenai Fulham. Padahal Fulham menurut gue juga ya Manchester United menang di pertandingan terakhir, tapi dengan drama kartu merah juga kan. Dan sebelumnya Manchester United di pertandingan tersebut sempat kesulitan ini menghadapi pasukan dari Mauro Silva. Sekian dulu update-update-nya tadi mengenai beberapa pemain. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.